Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 bagian C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu judul makalahnya Hak Asasi Manusia. Sebelum kami lanjut di presentasi kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Kurniati. Di samping saya, perkenalkan, nama saya Dia Rahmatul Nisa. Dan saya Rika Fadila. Baik, ke materi pertama yaitu Rika Fadila. Dipersilakan. Baik, saya akan membacakan pengertian dan ciri HAM. Pengertian: hak dasar yang dapat melekat pada manusia sejak lahir, dijamin oleh negara dan hukum. HAM meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ciri-cirinya adalah universal, mereka tidak dapat dicabut dan berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. Perkembangan pemikiran HAM. 4. Generasi HAM. Generasi pertama fokus pada hak sipil. 4 generasi HAM. Generasi 1 fokus pada hak sipil dan politik. Generasi 2 menambahkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi 3 menekankan pada hak kolektif dan pembangunan. Generasi 4 mengkritisi dominasi negara, menitik beratkan pada tanggung jawab. Tahapan perkembangan Magna Carta, Deklarasi Kemerdekaan Amerika, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis, dan 4 kebebasan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas Rika Fadila sudah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi kedua yaitu Adapun hak asasi manusia dalam Perundang-undangan Nasional. 1. Dasar hukum. UUD 1945, UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang kedua, asas-asas hak asasi manusia: keadilan, kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan hukum. Berikutnya, pelanggaran hak asasi manusia dan instrumen hukum. Yang pertama, penganiayaan, diskriminasi, penyiksaan, dan pelanggaran hak-hak asasi dasar. Yang kedua, instrumen hukum. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan, HAM merupakan hal penting yang harus dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Pemahaman dan penerapan HAM penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bermartabat. Saran, pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan penegakan HAM di Indonesia. Sekian presentasi hak asasi manusia dari kelompok kami. Kami mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan wawancara tentang hak asasi manusia. Bisa diperkenalkan namanya apa, dari prodi apa, semester berapa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama Muhammad Al-Jifari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan jurusan Administrasi Publik semester 6. Langsung saja ke pertanyaannya, kakak. Bagaimana HAM dapat dijamin dan dilindungi di Indonesia? Coba kakak jelaskan peran pemerintah dan masyarakat. Saya sedikit menjelaskan peran penting antara pemerintah dan masyarakat. Yang
pertama saya akan menjelaskan tentang perannya pemerintah dalam menjalankan ataupun menerapkan HAM di Indonesia. Bahwa pemerintah adalah penegak hukum yang artinya mereka harus menjaga dan membawa marwah baik tentang HAM yang berada di Indonesia. Bahwa pemerintah lah yang menjadi garda terdepan ataupun menjadi pembawa sosialisasi terhadap masyarakat untuk menerangkan bagaimana sih HAM ini terjadi, apa saja yang dilakukan ketika HAM terjadi, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tidak terkena dilakukan ketika HAM terjadi, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tidak terkenai dengan yang namanya HAM ini. Dan juga yang kedua itu peran masyarakat. Selain daripada pemerintah, ada juga peran masyarakat. Selain daripada memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang lainnya, masyarakat juga harus mampu sosialisasi terhadap masyarakat lainnya supaya mereka bisa tahu bahwa apa saja yang tidak boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh diberlakukan ketika ada perlakuan HAM tersebut. Nah, berarti masyarakat juga harus menjadi garda terdepan agar pemerintah tidak jalan sendirinya, melainkan ada masyarakat yang ikut membantu dalam melindungi masyarakat dari kejadian-kejadian yang beratasnamakan HAM tersebut. Itu kalau jawabannya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, boleh kami perkenalkan nama, prodi, dan semester berapa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Bunda, prodi Pendidikan Fisika dan semester 6. Mungkin itu saja. Baik, langsung saja pada pertanyaannya. Bagaimana menurut kakak hak asasi manusia dapat diintegrasikan ke dalam pembangunan berkelanjutan di Lombok Timur? Kalau menurut saya terkait dengan hal yang kemudian yang ada di Lombok Timur, kalau ingin melakukan pembangunan dan sebagainya, itu harus ada yang namanya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Akan tetapi di dalam sosialisasi itu jangan sampai HAM yang kemudian yang ada di Lombok Timur itu membuat masyarakat atau rakyatnya tidak bisa tepat untuk hal itu. Maka daripada itu, kalau ingin melakukan pembangunan itu seharusnya seorang pemimpin, seorang yang menaungi ingin melakukan pembangunan itu, seharusnya mereka jangan mengambil tanah orang, tanah rakyat dan sebagainya, karena itu melanggar hak yang kemudian yang ada di Lombok Timur. Itu mungkin itu saja dari saya. Baik, sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum saya mewawancari kakaknya, boleh memperkenalkan nama, prodi, dan terus semesternya kak terlebih dahulu. Oke, saya Aldin, jurusan Pendidikan Matematika semester 4. Oke, baik, saya akan langsung aja dengan pertanyaannya. Bagaimana menurut kakak akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkaitan dengan hak di Indonesia, HAM di Indonesia? Langsung saja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih teman-teman semua telah mempercayai saya sebagai pewawancara dalam tugas apa ini? Pendidikan Pancasila. Teman-teman semuanya dalam akses pendidikan dan kesehatan, hak asasi manusia. Tentunya kita melihat perkembangan zaman pada saat ini itu mengenai
pendidikan ini tentunya tidak secara merata, karena masih banyak yang sekolah-sekolah yang tidak memiliki hak yang baik seperti yang sekolah-sekolah yang sudah maju. Nah, itu tentunya menjadi perhatian kita untuk Indonesia yang kita cintai. Dan tentunya teman-teman semuanya, salah satu untuk mengatasi hal demikian, tentunya ada pemerataan dalam proses pendidikan melalui dengan fasilitas dan karena fasilitas adalah penunjang untuk siswa atau mahasiswa untuk belajar lebih semangat, lebih termotivasi karena sudah tersedia segala kebutuhan segala aktivitasnya. Tentunya itu menjadi harapan kita secara bersama. Mengenai kesehatan, tentunya kesehatan pada saat ini juga pun di kota-kota itu sudah kita bisa katakan itu sangat luar biasa. Tetapi akses dalam perdalaman ataupun di desa-desa terpencil itu sangat kurang. Tentunya di sana tentunya sangat. Sekian wawancara yang kita lakukan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.